Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini tayangan podcast TV MUI Medan untuk Medan dan umat akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Qorib MA. Beliau adalah Ketua Komisi Pendidikan, Pemuda dan Kaderisasi. Baik, kita sapa dulu Ustadz Dr. Muhammad Qorib MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Rahman. Gimana nih kabarnya setelah Ramadan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kacang tojin masih banyak Ustadz? Alhamdulillah masih banyak. Ya, mana tahu kami nanti dari tim podcast MUI bisa silaturahmi, bisa menikmati kacang tojin dan segala pernak-pernik kue ya. Baik. Insyaallah. Kita hari ini topiknya akan membahas tentang pendidikan berbasis ukhuwah pasca Ramadan. Iya. Nah, Ramadan itu kan di dalam Al-Quran dikatakan sebagai bulan turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, selaku Ketua Komisi Pendidikan, kayaknya nih perlu kita share ke para penonton TV MUI Medan untuk Medan dan umat tentang apa saja pendidikan yang kita dapat atau yang kita bisa aplikasikan setelah kita ketemu dengan Ramadan. Kira-kira bisa dijelaskan Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Rahmat yang berbahagia, para sahabat TV MUI Kota Medan yang dirahmati Allah. Menarik kalau seandainya kita berbicara tentang Ramadan dalam kaitannya dengan pendidikan. Tentu yang perlu untuk kita dudukkan pada tahap yang awal adalah signifikansi pendidikan dalam Islam itu. Iya. Nah, pendidikan adalah sebuah proses pencerahan dan pencerdasan seorang manusia. Dalam konteks ini adalah umat Islam. Iya. Maka kalau seandainya kita mencoba untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lalu kita akan menemukan bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia terkait dengan pendidikan. Ya, Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Yang lebih menarik dan unik yang harus kita kaji dan renungkan secara komprehensif adalah bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan terkait dengan persoalan ibadah. Bukan terkait dengan persoalan sholat, puasa, zakat, haji. Ayat-ayat yang terkait dengan persoalan ibadah ritual datang belakangan. Justru pada ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah persoalan pendidikan, persoalan membaca. Nah, yang lebih menarik lagi bahwa persoalan membaca yang dinarasikan oleh Allah dalam ayat itu dengan kata Iqra itu diulang lebih daripada 2 kali. Ini memberikan sebuah makna yang sangat dalam bahwa pendidikan adalah sebuah aktivitas yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu segala aktivitas yang dilakukan dalam Islam ini sebenarnya dalam kerangka pendidikan. Nah, kalau kita lihat misalnya dan kita pahami secara lebih detail makna dari Iqra itu, artinya adalah menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan antara huruf demi huruf, kata demi kata, kemudian kalimat demi kalimat, lalu melahirkan makna. Termasuk dalam pengertian pendidikan, membaca dalam konteks ini adalah menganalisis, meneliti, membandingkan, melihat
dari berbagai macam aspek. Ini yang disebut dengan pendidikan. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik dari Ustadz Rahmat tadi terkait dengan apa sebenarnya hubungan antara Ramadan yang baru kita laksanakan selama 1 bulan penuh dengan pendidikan. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran dan ayatnya tentu sudah demikian populer dan kita sudah hafal. Iya. La'allakum tattaqun, atau diawali dengan sebuah kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu muara dari pelaksanaan puasa Ramadan. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang sebenarnya di dalam dirinya itu memiliki 3 dimensi yang sangat kokoh. Apa saja itu? Atau 4 dimensi yang sangat kokoh, Ustadz Rahmat. Yang pertama adalah relasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kenal dengan hablum minallah. Dan yang kedua adalah relasi kepada sesama umat manusia. Ini yang kita kenal dengan hablum minan nas. Biasanya dalam berbagai macam kajian, kalau kita sudah menyebut hablum minallah dan hablum minan nas, ini sudah selesai. Padahal ada relasi yang ketiga, yaitu hablum minal alam. Bagaimana orang yang bertakwa yang dilahirkan dari puasa Ramadan itu membangun hubungan yang harmonis dan dialogis dengan alam yang ada di sekitarnya, menjaga kebersihan, kemudian menjaga lingkungan dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari ajaran yang kita pahami dari konsekuensi pelaksanaan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh itu. Dan yang keempat adalah hablum minan nafs. Bagaimana orang yang bertakwa itu terus-menerus melakukan muhasabah atau self correction terhadap dirinya. Inilah kaitan antara pelaksanaan puasa Ramadan dengan pendidikan yang harus kita pahami dengan baik. Iya, baik. Ini ada yang menarik ya. Iya. Kalau kita bicara bahwa Ramadan la'allakum tattaqun, itu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian tadi dijelaskan bahwa ada 4 dimensi. Ya kan? Nah, itu yang hablum minallah, hablum minanas, kita ini sudah paham lah gitu ya. Artinya sudah sering lah disampaikan oleh para dai kita. Tapi kalau yang hablum minal alam ini terkait dengan orang puasa, apakah cuma cerita tentang kebersihan ataukah juga termasuk di dalamnya menjaga alam itu? Iya, ada 2 hal. Ustadz Rahmat yang harus kita pahami. Kebersihan yang dimaksud di sini adalah kebersihan dalam 2 konteks. Yang pertama adalah konteks jasmani, bagaimana kita membangun relasi yang demikian harmonis dan positif dengan alam di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kebersihan ruhani. Ini yang paling penting sebenarnya. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu untuk menjaga dirinya dari penyakit-penyakit ruhani. Apa penyakit ruhani di antaranya? Dengki, iri, dendam, dan berbagai macam sifat-sifat yang destruktif. Ini sebenarnya selama 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan, nilai-nilai yang demikian harus kita gali secara baik. Nah, oleh sebab itu Ramadan itu sebenarnya melampaui ritual. Ramadan bukan hanya persoalan menahan diri dari makan dan haus minum, dan lapar atau makan dan minum dalam istilah Ustadz Rahmat, tapi ada penataan jiwa. Ramadan bukan sekedar raga, tapi bagaimana kita menata rasa. Dan yang paling penting adalah pendidikan kepedulian terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang peduli dengan lingkungannya. Maka Ramadan itu harus menghasilkan living values. Living values itu kalau dalam konteks kita misalnya etos welas asih. Bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kita lihat Ustaz Rahmat di dalam Al-Quran. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kritikan yang sangat luar biasa kepada orang yang patuh melaksanakan ibadah ritual tapi kemudian lupa dengan etos welas asih. Coba kita lihat teologi Al-Ma'un misalnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang-barang yang sangat sederhana.
Begitu juga kemungkinan besar kritikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kritikan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melaksanakan puasa Ramadan tapi melupakan nilai-nilai pendidikan, di antaranya adalah etos welas asih itu. Iya, jadi saya teringat ini Ustadz. Ya. Rasulullah itu kan dikatakan di bulan Ramadan itu terkenal sebagai orang yang paling dermawan. Iya. Jangan-jangan ada hubungannya dengan peduli lingkungan ya? Ya. Menurut Ustadz ada nggak? Kan Rasul dikatakan di Ramadan itu yang paling dermawan adalah Rasulullah, kan gitu kan? Yang ketika dia ketemu dengan malaikat Jibril, Iya. lalu kemudian dia bahasa teks redaksi hadisnya kan Nabi sampai mengulang hatamannya, Iya. bacaan Qur'annya, Iya. lalu kan di teks akhirnya itu dikatakan ajwad, yang paling Dermawan. Dan mungkin ini yang jarang tertangkap Betul. barangkali ya, tertangkap Iya. oleh masyarakat kita. Iya. Yang ada di Ramadan itu yang kita pikir adalah musabaqah terhadap baca Quran, Betul. musabaqah Betul. terhadap sholat, Betul. tapi lupa kita dengan musabaqah Iya. dalam peduli terhadap lingkungan yang Iya. mungkin termasuk adalah orang-orang di sekitar kita. Betul. Jadi begini, ada sebuah tradisi yang sangat bagus dan ini tergolong pada ibadah. Apa itu tadarus? Iya. Tapi kemudian tadarus bagi masyarakat muslim juga harus mempertimbangkan lingkungan di sekitarnya. Ini yang disebut dengan peduli terhadap lingkungan, hablum minal alam tadi. Jangan sampai ada seorang muslim atau komunitas masyarakat muslim yang tadarus sampai larut malam, kemudian suara dari tadarus atau bacaan Al-Quran itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya untuk istirahat. Misalnya sampai jam 1 dini hari, kemudian sampai jam 2 dini hari. Memang bacaan Al-Quran itu, tadarus Al-Quran menjadi bagian dari ibadah. Tapi kalau seandainya tidak proporsional sesuai dengan waktu, tentu ini mengganggu lingkungan yang ada di sekitar kita. Apalagi kita hidup di sebuah masyarakat yang plural. Tapi kalau seandainya dilakukan secara proporsional dalam waktu yang tepat, ini memberikan sebuah kesan pendidikan yang sangat bagus. Bukankah Islam itu adalah agama yang menghormati keyakinan lain, menghormati eksistensi orang lain? Islam ini adalah agama yang sangat mudah dan membahagiakan. Jadi kalau kita pendidikan, jadi ketika kita ini bahasnya pendidikan ukhuwah pasca Ramadan. Iya. Berarti dalam Islam itu kita harus benar-benar bisa memisahkan mana syariah, mana tradisi. Betul. Karena Ramadan itu kalau kita lihat pendidikannya adalah pendidikan satu, pendidikannya mengarah. Ini kalau puasa bicara syariah, tapi tradisi kadang-kadang kita kurang menjaga lingkungan, lebih-lebih kan gitu kan. Makan ketika berbuka, kalau bicara lingkungan mestinya jangan berlebihan. Betul. Kenapa? Karena ketika tidak termakan dia terbuang dan itu menunjukkan sifat yang kurang baik. Barangkali apakah pandangan saya seperti ini salah atau benar gitu? Ustaz? Iya. Tentu saya setuju dengan yang dilihat dan diamati oleh Ustadz Rahmat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Banyak misalnya saudara-saudara kita yang melaksanakan buka puasa bersama. Nah, buka puasa bersama itu kan menjadi sebuah tradisi yang sangat bagus. Sementara buka puasanya itu kan merupakan syariat yang harus kita laksanakan. Tapi bersama dengan orang lain, kemudian membawa dan membeli makanan. Andai kata misalnya sampah-sampah dari makanan pembungkus yang digunakan itu kemudian dibuang dalam tempat yang tidak proporsional, otomatis ini akan mencemari lingkungan. Dan dalam konteks ini hubungan orang yang bertakwa untuk menjaga lingkungan tidak terlaksana secara baik. Pendidikan kebersihan dalam konteks ini tidak mampu ditangkap. Nah, oleh sebab itu, andai kata kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian berkumpul dengan para sahabat kita, ingin melaksanakan buka puasa bersama, maka kemudian sampah-sampah yang mungkin mengotori lingkungan itu harus menjadi perhatian kita secara baik, agar kita tidak terjebak pada syariat saja, tapi hakikatnya juga harus kita kejar. Jadi kalau saya amat-amatin, ini jadi kita teringat dengan surah Al-Isra ayat 27, karena di situ kan dikatakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mungkin mubazir ini adalah bagian dari hal yang merusak alam. Cuman mubazir itu bukan seartinya makan lalu bersisa nggak dimakan kan gitu kan. Tapi mubazir juga adalah ketika makanan itu sudah dibeli tapi akhirnya basi gitu kan. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Iya, maka kemudian Ramadan itu juga mengajarkan kita pendidikan wasatiyah. Atau dalam konteks masyarakat kita dikenal dengan moderasi, pertengahan.
Nah, innal mubattirina kanu ikhwana syayatin, berlebih-lebih itu tidak boleh dan itu merupakan kawan syaitan. Nah, oleh sebab itu Ramadan mengajarkan kita untuk berlaku tengahan, untuk menjadi orang-orang yang memiliki prinsip wasatiyah. Silakan kita berbuka tapi jangan berlebihan. Nah, silakan kita makan tapi jangan berlebihan. Silakan kita minum tapi jangan berlebihan. Jadi teringat dengan ayat Quran, kulu wasrobu wala tusrifu. Ya kan? Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Harus pertengahan dalam konteks apapun. Dalam konteks bersikap kita juga harus pertengahan. Dalam konteks makan dan minum kita juga harus pertengahan. Dalam konteks ibadah kita juga harus pertengahan. Maka ada sahabat Nabi yang datang kepada beliau, aku puasa terus ya Rasulullah dan tidak pernah berbuka. Aku ingin beribadah terus ya Rasulullah. Kemudian tidak ingin menikah. Ya, melebihi ibadah Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, aku berpuasa tapi juga berbuka. Aku beribadah tapi juga menikah. Itulah yang disebut dengan wasatiyah. Nah, Ramadan mengajarkan kita pendidikan wasatiyah ini. Jangan berlebih-lebihan dalam konteks apapun. Iya, makanya kalau kita lihat peribahasa Arab itu bagus ya, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Dalam Al-Qur'an juga ada Ustaz Rahmat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, wasatiyah. Maka kita enggak boleh terlalu banyak berpikir meninggalkan ibadah, atau sebaliknya terlalu banyak meninggalkan ibadah enggak mau berpikir. Di antara keduanya itulah ummatan wasata itu. Baik, ini masih berbicara tentang satu lagi nih. Iya. Satu lagi nih poinnya nanti adalah tentang relasi nafsu ya. Iya. Relasi nafsu. Walaupun hadis ini dianggap sebagai hadis sebagian kalangan doib ya gitu ya. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Iya. Khamsatun tubitus shaum, pahala maksudnya gitu. Iya. Ada kazib, ada riba, ada namimah, ada yaminul ghumus, sumpah palsu, ada nazrul bisyahwat. Kalau ini seorang itu menjadi orang bertakwa, apakah setelah selesai Ramadan dia bakal mengaplikasikan ini juga atau tidak? Menjaga maksud saya gitu. Makanya kemudian tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya Ramadan itu melampaui ritual. Ramadan itu bukan hanya sebatas sebuah ibadah menahan diri dari makan dan minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ramadan bukan hanya sebatas penataan raga, tapi juga penataan jiwa, penataan rasa. Jadi Ramadan adalah bulan pendidikan yang mengajarkan kita untuk berlaku jujur. Kenapa harus jujur? Andai kata misalnya kita makan dan minum tanpa pengawasan manusia, bisa kita lakukan, tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan trust. Kita ingin belajar trust, kepercayaan di situ. Hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu. Jadi Ramadan mengajarkan pendidikan kepercayaan itu. Nah, kemudian yang kedua, Ramadan mengajarkan kedisiplinan. Ini sangat penting. Maka ada sebuah buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Thomas Stanley itu. Dia kumpulkan 700 orang terkenal Amerika Serikat. Kemudian dia wawancarai, dia berikan kuesioner, apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi tokoh yang terkenal di dunia, kemudian tokoh-tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat. Ternyata ada beberapa nilai yang biasa kita sebut dengan living values, pendidikan dalam kehidupan. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah disiplin, dan yang ketiga adalah pintar membangun relasi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini sebenarnya nilai-nilai penting yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan puasa Ramadan. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita agar kita peduli terhadap orang lain. Jadi selain ada kita, ada juga orang lain. Kalau kita tidak makan dan minum untuk sementara waktu, ada juga saudara-saudara kita yang tidak makan dan minum secara permanen. Sehingga kemudian bagaimana perasaan kita itu bisa menyentuh perasaan mereka. Dan bagaimana eksistensi mereka itu bisa menyentuh perasaan kita. Sehingga kemudian ada semacam ikhtiar yang kuat agar kita yang beruntung dalam hidup ini bisa berbagi kepada mereka. Ini pendidikan yang sangat penting, Ustaz Rahmat. Dan menurut saya nih Ustaz, yang Ustaz jelaskan barusan ini adalah sebuah pemanaan terhadap hadis qudsi Nabi, asyamuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Jadi ini artinya bahwa Ramadan memang melahirkan kepercayaan. Melahirkan membuat kita tenang,
melahirkan, membuat kita disiplin. Iya. Maka nggak salah kalau ada orang bilang bahwa orang yang puasa itu ujungnya akan puas, karena beda puasa dengan puas itu cuman satu huruf. Kira-kira menurut Ustaz Qorib bagaimana? Saya setuju dengan pendapat dan pandangan dari Ustadz Rahmat. Sangat Iya. luar biasa juga. Baik. Iya. Tapi Mas, mohon maaf waktu kita juga nggak begitu lama ya, karena memang untuk tayangan podcast tidak lama-lama kita berbincangnya. Iya. Karena ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan dan kita mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Ustadz Qorib ya, sudah datang ke podcast TV MUI Medan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar memberikan pencerahan kepada para penonton TV MUI Medan, karena mengajarkan tentang pendidikan, pendidikan ukhuwah, bukan saja ukhuwah dengan sesama manusia, tapi ukhuwah dengan diri kita sendiri dan ukhuwah dengan lingkungan. Sekali lagi Mas, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat. Telah selesai bahasan kita tentang pendidikan ukhuwah pasca Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang dibahas pada hari ini memberikan manfaat buat kehidupan kita dan menjadikan kita betul-betul menjadi orang la'allakum tattaqun yang melahirkan minal aidina wal faizin, kembali kepada Allah dan kembali juga menjadi orang yang menang. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.